Baik, Kak Risma, dipersilakan melanjutkan materi. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi ialah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima, paragraf argumentasi. Ialah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Selanjutnya, fungsi paragraf yang berisi yang pertama memudahkan pengembangan topik. Jika kamu mendapatkan sebuah topik, kemudian diminta untuk mengembangkannya, langkah yang mudah untuk dilakukan adalah menulis kalimat per kalimat, kemudian disusun dalam bentuk paragraf. Yang kedua, memudahkan penyusunan ide. Paragraf akan memudahkan penyusunan ide-ide yang akan kamu tuangkan dalam suatu karangan. Yang ketiga, memudahkan pemahaman pembaca. Suatu tulisan yang disusun dalam beberapa paragraf yang terstruktur tentu akan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan tersebut. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangunan yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kak Vanessa. Kak Vanessa, mohon agar dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya, yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antara kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun, dan namun. Contohnya, hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Yang berikut syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Paragraf harus memiliki satu kesatuan pikiran yang utuh. Semua kalimat di dalam paragraf harus memiliki satu ide pokok, yakni terfokus pada gagasan utama sebagai pengendali. Yang kedua, kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, kelengkapan. Adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Yang berikutnya, paragraf berdasarkan teknik pengembangannya. Yang pertama, secara alamiah dalam teknik ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal dua macam urutan, yaitu yang pertama, urutan ruang atau spasial, membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang. Misalnya, gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari bawah ke
atas dan sebagainya. Yang kedua, urutan waktu atau kronologis, menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan dan tindakan. Yang kedua, klimaks dan antiklimaks. Gagasan utama mula-mula dirinci dengan sebuah gagasan bawaan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Yang ketiga, umum, khusus dan khusus umum, atau deduktif dan induktif. Cara pengungkapan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara deduktif dan induktif. Baik, itulah materi yang dibawakan dari kelompok 3. Lebih kurang kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh diajukan. Kawan tanya terkait paragraf kan apalagi apa Kalimat, Bu. paragraf terus buat pertama apa itu paragraf pengertian dari konsep menurut pendapat sangat ada 3 poin itu apa dikatakan berbeda, Bu? Paragraf pembuka di penutup paragraf apa kita apa berapa, tapi kalau paragraf kita cari di Google pasti banyak, tapi kalau di sini menurut Kamus Besar Bahasa itu bagi besar sebuah, jadi bab paragraf terus ada paragraf terus ada pokok permasalahan. Coba nih ciri-ciri ada spasi, tulis berikan beberapa ketukan spasi, beri ketukan berisi satu pokok ya, topik berisi paragraf opini penulis yang dikatakan sebut contohnya buah tulis ini itu pasti topik permasalahan, sudah ada judul besar, sudah ada pokok permasalahan. Contohnya kita mau tulis tentang kekerasan pada anak usia, itu jadi topiknya. Pada usia itu jadi kalimat topiknya, sedang paragraf kita tulis di bawah, tulis berdasarkan bukti yang tepat tentang pendidikan dan kekerasan pada saya kita teliti. Contohnya ini sebuah saya katakan itulah masukkan menulis di sebuah paragraf di paragraf pembuka